Bagus Setio Nugroho, seorang pengusaha serta Ketua HIPMI Kindo Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, ditahan oleh pihak kepolisian setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus penggelapan mobil mewah merek Pajero Sport Putih Nopol B1947 SCU milik pengusaha tambang M. Burhanul Karim. Kini perkara kasus tersebut sudah ditahap P21 atau menjelang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Nganjuk. Bagus ditahan oleh penyidik Satreskrim Polres Nganjuk dan dititipkan di Rutan Kelas 2B Nganjuk. Sebelum ia menjalani pemeriksaan dengan didampingi tim kuasa hukum. Menurut Kabag Humas Polres Nganjuk Supriyanto juga membenarkan bahwa Bagus langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan. Namun ia tidak menjelaskan lebih rinci terkait perkaranya. Yang bersangkutan sudah datang ke Polres Nganjuk untuk memenuhi panggilan dan sudah dilakukan proses pemeriksaan. Tadi datang didampingi siapa, Nan? Didampingi kuasa hukumnya. Sekitar pukul berapa, Nan, tadi, Nan? Sekitar pukul 1. Menurut tersangka, Bagus ditemui di sela pemeriksaan. Bagus bersikukuh tidak bersalah, serta mobil Pajero tersebut adalah hadiah dari kesepakatan bisnis antara dia dan Burhanul Karim. Terkait keberhasilan mengakuisisi sebuah perusahaan, ia juga mengklaim bahwa mobil tersebut adalah kendaraan operasional di perusahaan. Saya sampaikan bahwa itu berawal dari pelapor minta tolong ke saya untuk dibantu bisanya mengakuisisi sebuah perusahaan, dan di saat itu bisa diakuisisi, pelapor menjanjikan akan memberikan sebuah kendaraan baru bila berhasil melakukan akuisisi. Dan pada saat akan melakukan akuisisi itu, saudara pelapor tidak memiliki kendaraan, tidak punya mobil, kemudian meminjam kepada saya, dan itu semenjak Juli 2003, mobil R3 semenjak Juli 2019 juga lebih dulu dipakai hingga kemarin disita oleh Polres Nganjuk. Kemudian setelah September 2019 berhasil diakuisisi, September 2019 berhasil diakuisisi, pelapor membeli sebuah mobil bekas Pajero, dan itu disepakati di dalam perusahaan, di rapat itu sebagai mobil operasional saya untuk mengelola perusahaan. Hasil kesepakatan itu sesuai dengan buktinya apa, Pak? Mungkin tertulis atau seperti apa? Ada. Kasus yang menurut saya tanda kutip dipaksakan. Seperti apa, Pak? Karena asal-usul atau kronologi kejadian awalnya ini adalah merupakan tukar-menukar mobil. Awalnya pelapor ini meminjam mobil kepada saudara Bagus, mobil R3, dengan janji suatu saat, karena ini ada proyek berkaitan dengan proyek di Ajijoyo juga. Ya. Nah, itu dijanjikan akan diganti dengan mobil Fortuner baru sebenarnya, atau sekelas Fortuner baru. Kenyataannya diberikannya adalah mobil Pajero second. Nah, setelah itu jadilah konflik. Nah, tidak tahunya kesepakatan yang dulu awal itu diingkari semua. Terus mobil yang dibawa oleh saudara Bagus sebagai konsekuensi dari kesepakatan itu malah dilaporkan sebagai bentuk penggelapan penipuan. Terus menurut dari kuasa hukum sendiri, dari pelaporan penggelapan ini seperti apa, Pak? Jadi menurut saya ini kan Dipaksakan seperti apa, Pak? dipaksakan. Kalau boleh saya katakan malah ini istilahnya dikriminalisasi. Jadi perkara yang sebenarnya perkara perdata tapi dipaksakan menjadi perkara pidana, seolah-olah Bagus ini nipu dan sebagainya, padahal ada peristiwa hukum lain, ada yang namanya sebagai operasional, kendaraan operasional, ada pinjam meminjam mobil, ada uang yang diberikan oleh saudara Bagus untuk operasional dan sebagainya. Sementara itu, menurut Prayogo Laksono, kuasa hukum pelapor, menyebutkan bahwa opini kriminalisasi yang dilontarkan pihak tersangka terlalu mengada-ngada. Kami selaku kuasa hukum pelapor
sangat mengapresiasi atas kinerja Satreskrim Polres Nganjuk yang mana saling memberikan kesempatan yang sangat terbuka, memberikan kesempatan secara hukum bagi pelapor, bagi terlapor maupun memeriksa saksi-saksi yang memang benar-benar terbuka sehingga fakta material bisa diungkap oleh Satreskrim Polres Nganjuk dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan penggelapan ini. Tadi kan sempat konfirmasi dari kuasa hukum terlapor. Ya. Kasus ini termasuk kriminalisasi kliennya. Ini seperti apa, Pak? Tanggapannya, Pak? Baik, jika ada informasi atau rumor bahwa perkara ini bagian dari kriminalisasi, menurut saya selaku kuasa hukum pelapor dan kita semua mengerti dan memahami terkait proses hukum, saya kira penyidik tidak akan serta-merta mentersangkakan seseorang, menahan seseorang dan mengambil upaya paksa secara tindakan hukum tanpa disertai minimal dengan 2 alat bukti yang cukup. Sebagaimana telah kita ketahui bersama di dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang itu bisa ditersangkakan, bisa diketemukan dugaan tindak pidana itu berdasarkan dari 2 alat bukti yang cukup, yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terlapor, keterangan dari ahli maupun barang serta alat bukti yang telah disita dalam proses penyidikan Polres Nganjuk. Prayogo juga mengapresiasi terhadap kinerja Satreskrim yang telah memberikan kesempatan yang sama terhadap setiap warga negara. Dari Nganjuk, Sofyan Hanafi, Bayu TV melaporkan.